Oh ya Gus, ini siapa Bupati Ponorogo di masa pemberontakan PKI Madiun ini? Oh ya, Bupati Ponorogo pada masa pemberontakan PKI Madiun atau Madiun diduduki oleh Muso dan kawan-kawan, yaitu tahun Madiun diduduki oleh Muso dan kawan-kawan itu adalah bulan resminya itu bulan 18 September 1948. Nah, di masa ini pemerintah PKI Muso dan kawan-kawan ini menduduki Madiun ini kan menaklukkan wilayah-wilayah tetangganya gitu. Bupati-bupati Ngawi, Bupati Magetan, Bupati Ponorogo, Pacitan itu kan diserang semua, Bupati Nganjuk diserang semua. Nah, khusus daerah kita ini, ya ini Ponorogo, siapakah Bupati Ponorogo pada masa ini kan penting ini. Iya. Bupati Ponorogo pada masa ini kita bisa buka di Babat Ponorogo karyanya Mbah Purwowijoyo ini. Ini. Oh iya, iya. Babat Ponorogonya Mbah Purwowijoyo. Ini. Di jilid yang ke 4. Jilid 4. Nah, jilid 4 halaman 27. Itu yang menjabat sebagai Bupati Ponorogo adalah Raden Cokro-Diprojo. Raden Cokro-Diprojo. Itu Bupati Ponorogo. Raden Cokro-Diprojo. Raden Cokro-Diprojo. Nah, beliau menjabat sebagai Bupati Ponorogo itu sejak dari tahun 1945 sampai 1949. Aman dari pergolakan ini. Oh, kesapu juga beliau. Kesapu. Kan dia dari 45 sampai 49 dia menjabat. Lah kejadiannya kan 48. Ya toh? Beliau kesapu juga. Tapi ini. Selamat nggak terbunuh. Nggak terbunuh. Nah, ini kenapa Raden Cokro-Diprojo selamat dari sergapan orang-orang FDR dan negara Madiun Soviet ini? Bagaimana ceritanya? Nah, di sini penting untuk diketahui Raden Cokro-Diprojo ini, beliau ini tokoh nasional pada masa itu. Di masa ini beliau ini menjabat, jabatannya itu pada tahun ini pemerintahan Soekarno itu, satu orang jabatannya bisa banyak karena saking tidak ada orang, tidak ada personil. Raden Cokro-Diprojo selain menjabat sebagai Bupati Ponorogo, beliau juga sekaligus menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Menteri Kehakiman. Kabinetnya Hatta. Double. Nah, beliau ini partai politiknya pada masa itu adalah Insulinde. Insulinde ini alias PI, Perhimpunan Indonesia orang-orang Jawa, orang-orang Indonesia yang sekolah di Belanda. Nah, di sana mereka ini prihatin dengan para penduduk pribumi Indonesia itu, mereka prihatin, terus mereka membuat perkumpulan namanya PI atau Perhimpunan Indonesia. Tokoh-tokohnya diantaranya ya Bung Hatta, terus ini Cokro-Diprojo ini. Terus ini Perhimpunan Indonesia ini sebutan lainnya adalah Insulinde gitu. Nah, beliau ini Raden Cokro-Diprojo ini seorang mahasiswa Leiden jurusan hukum kayak Malik itu. Jurusan hukum. Malik. Nah, iki wong pinter. Ning makane dia ahli pidana perdata begitu. Makanya didadekne Menteri Kehakiman. Gitu. Kalau Pak Malik ini nanti Menteri Per-DPR-an. Yo, kedepannya kan begitu. Lah terus sesampai itu dulu. Lah terus karirnya selama di pemerintahnya Soekarno ini dia hadir terus di pemerintahnya Soekarno, diantaranya menjabat sebagai Menteri Kehakiman di masa PKI Madiun ini tadi, sekaligus sebagai Bupati Ponorogo. Nah, beliau ini tidak punya basis massa banyak karena dia orang pelajar. Jadi tidak begitu terkenal oleh rakyat jelata. Tapi di kalangan pemerintahan pusat itu sangat terkenal beliau ini. Raden Cokro-Diprojo ini.
Nah, Raden Cokro-Diprojo ini di masa PKI ini tadi menyerang Ponorogo, beliau ini lolos tidak ke Sergap karena pada saat itu beliau berada di Jogja bersama Bung Karno, Bung Hatta. Ya. Itu. Nah, selain itu beliau ini punya jabatan lagi selain Menteri Kehakiman, Bupati Ponorogo, beliau juga menjabat sebagai wakil Perdana Menteri. Jadi wakilnya Pak Hatta dia. Orang ini. Jadi kita orang Ponorogo ini harus mengenal beliau. Iya. Tanpa disangka kita pernah punya bupati yang pada masa awal-awal pemerintahan negara kita ini berdiri, bupati kita itu hadir gitu. Sebagai orang yang sebagai sangat orang penting. Jadi ngerti nih bupati ki ojo Bupati Ponorogo ora kok gur markum amin sing Ipong. Enggak ngono-ngono. Kita pernah punya bupati yang menjabat juga lama 4 tahun. Wis apa sepak terjangnya itu ya tingkat nasional. Itu. Nah, ini Raden Cokro-Diprojo. Beliau ini selamat dari sergapan orang-orang FDR dan PKI karena beliau berada di Jogja. Dah begitu ceritanya. Oke. Sampai jumpa dan terima kasih.